takudu sinatu wala naum. Kebayang lah Gusti Allah turu piye alam semesta. Enggak usah turu keseliut ngono tok. Nah, keseliut ngono tok. Sopir lho seliut iso celaka sak besok. Sopir. Padahal alam semesta kok duwe pangeran ngantuk. Ada orang pendeta hebat itu Romo itu ditanya. Wahai pendeta, ya Bunda Maria itu manusia ya? Iya manusia. Terus Bunda Maria itu punya anak Yesus kan? Benar, Yesus itu adalah anaknya Bunda Maria. Yang Tuhan itu siapa? Yesus ya? Iya Yesus. Itu Bunda Maria itu yang mencabut nyawanya Bunda Maria meninggal itu siapa? Tuhan. Loh, berarti Yesus itu sebutannya anak apa ya? Ya anak Bunda Maria. Ya ciptaan Tuhan ciptaannya Yesus. Berarti Yesus menciptakan makhluk yang membunuh dia sendiri. Pemuter lah itu pikir. Membunuh itu. Makanya inilah yang di dalam tauhid salah satu pemahaman yang sangat dijauhi oleh pemahaman tauhid. Tauhid kan asal usul seperti ini atau dahulu ya. Yesus membunuh, Yesus menciptakan setan. Setan mencabut nyawa Yesus dan Yesus akan hidup lagi setelah penebusan dosa. Selanjutnya Yesus yang akan mencabut nyawa setan. Kan muter ini. Berarti pencabut nyawa dicabut nyawa. Nah ini yang makanya kemudian di dalam kalau ngaji Fathul Majid ada bahasan daur, ada bahasan tasalsul kayak begitu. Nah itu yang terjadi di akidah atau agama di luar Islam itu kejadiannya begini. Apa mana Hindu itu pangeran, boleh bingung boleh. Pangeran yang bingung, Siwa, Wisnu, Brahma. Ya Krishna itu kan Wisnu. Terus Dewa Sri. Dewa Siwa ini katanya Mahadewa, rajanya para dewa. Tetapi Dewa Siwa itu kalah dengan Dewi apa? Suami istrinya itu. Bukan. Dewi Kali. Ya kali. Wedi lho ono pangeran takut istri. Ada Tuhan takut istri. Jadi kita ini nggak menertawakan agama lain, cuma betapa lemahnya gitu. Ternyata keimanan mereka itu ketika di logika saja. Akhirnya mereka membatanya begitu loh. Ukuran Tuhan itu nggak menggunakan ukuran manusia. Oh, benar alasannya. Ukuran Tuhan nggak pakai ukuran manusia. Jadi apa-apa yang tidak pantas bagi manusia pantas saja untuk Tuhan. Apa-apa yang tidak pantas untuk manusia bisa jadi pantas untuk Tuhan. Apa-apa yang pantas untuk manusia bisa jadi tidak pantas untuk Tuhan. Mau macam-macam ya. Untuk ngeles saja gitu. Itu untuk ngeles saja karena mereka tidak bisa melogika. Kalau Islam itu sebenarnya nggak ada celah saja, tinggal memang orang-orang Wahabi saja yang kemudian ya merusak Islamnya, mengatakan Allah butuh tempat dan lain sebagainya. Kita ini serba salah. Yang ketika ditanya Allah di mana, ya dijawab memang nggak ada jawabannya. Kalau kita tidak bisa menjawab kalau kita tidak bisa menjawab seolah-olah agama kita ini tidak sempurna. Allah di mana? Kalau kita jawab Allah di atas arsy ada tempat mujassimah. Kan gitu. Mujassimah. Kalau kita sebut Allah ada di mana-mana, Jahmiyah. Gitu. Parah mana? Parah Jahmiyah. Berarti menunjukkan tempatnya banyak. Utara, barat, timur, selatan. Di mana-mana kok. Tapi kalau kita sebut Allah di atas arsy, paling cuma satu saja. Tempatnya cuma satu. Itu repot kan? Tapi kalau kita jawab ya Allah tidak butuh tempat. Karena Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Tempat itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin ciptaan yang baru itu menjadi tempat sesuatu yang sebelumnya sudah ada? Allah zat yang sudah ada tanpa ada sesuatu ciptaan itu tadi. Nah gitu aja belajar. Makanya kadang-kadang saya tuh ya kita cuma suruh iman bahwa nanti orang muslim itu kalau di surga akan melihat dan Allah. Tapi bagaimana melihatnya? Karena kalau melihat penglihatan kita ini secara akliyat kan dibatasi oleh arah. Ndelok itu ngarep buri kiwa tengen dhuwur ngisor kan gitu.
Melihatnya kemana? Kalau kita melihat ke depan, Allah itu ada di depan kita, berarti Allah di depan. Nah, repot mana nih? Nah, makanya paling enak orang tadi ulama itu akhirnya ya sudah bila kaifin. Gitu. Allah itu ada bila kaifin, nggak piye-piye gitu. Bila kaifin itu kalau itu tidak sama. Oh, Allah itu diserupakan seperti air misalnya yang meliputi ikan. Loh, akhirnya kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal isa kami suci. Saya pun dah sarung pulau kan. Ya, itulah kemudian muncul tapak karufi falkir rahman wala tapak karu fidasi. Yo, mikir ciptaannya bila, mikir begitu yang gadis-gadis untuk yang buntu kan. Untuk yang buntu-buntu mikirkan gawean. Itu bela. Jangan mikir ke Allah, teman-teman. Cukup diingat saja disebut namanya kan begitu. Repot-repot mikirkan zati Gusti Allah. Mutakalimun, Mutakalimun yang maha berfirman. Amirun yang maha memerintah, Nahin yang maha melarang, Nahin yang maha melarang, Wa'idun yang maha berjanji, menjanjikan lil mukminina kepada orang-orang yang beriman bil jannati dengan surga wa naimiha dan kenikmatannya jannah. Mutawa'idun yang mengancam, lil kufari kepada orang-orang kafir binari dengan neraka wa adzabiyah dan siksanya anak. Bikalamin dengan firman azaliyin yang sebangsa azaliyin yang sebangsa azal, qadimin yang maha dahulu, qaimin yang maha tegak, bidzatihi dengan zatnya Allah, bidzatihi dengan zatnya Allah, la yushbihu yang tidak menyerupai apa kalam, la yushbihu yang tidak menyerupai apa kalam al-khalqi terhadap ucapannya makhluk. Terhadap ucapannya makhluk tidak serupa itu maksudnya kalau kita kan pakai mulut, pakai suara terus memang butuh pita suara, butuh mulut, butuh lengkap. Lisan kita ini, mulut kita ini, suara kita ini kalau kurang satu saja organnya kan sudah tidak keluar. Kita suara kalau bermasalah, kalau suara kebanyakan nyanyi itu hilang suara. Atau bibir yang butuh untuk vokal ketika dibikin sombing boleh. Lidah pendek nak nyebut huruf L kan salah. Peyung. Lidah pendek kurang sedikit untune hilang ra iso ngomong apa Sinus kangelan bisa desus muncrat. Maka butuh perantara ini kita butuh. Itu pun baru dianggap ada suara kalau yang kita ajak ngomong bukan orang tuli kan. Kamu jerit-jerit tak sing bocah ngomong tuli. Ya enggak ada, kalammu itu enggak ada. Maka butuh dua, butuh ada yang mengeluarkan suara, butuh ada yang menangkap suara, baru kita disebut kalam. Yang ngomong sing bocah ngomong tuli SLB. Bolak. Gak percuma kan. Saya dulu pada Basul Masail itu gimana jamaah Jumat itu semua ada 200 orang. Mustautin itu semua laki-laki merdeka semua. Itu tapi kebetulan itu sekampung itu lulusan SLB itu kabeh. Iku khotbah Jumat piye itu? Ngundang penceramah lah misalnya ya sekelas apa? Ulama pondok atau penceramah pondok lah misalnya, penceramah TV, khotbah, jurit. Tapi ini hukumnya sama Jumatan. Katanya 40 orang harus mendengar. Apakah kemudian harus mendatangkan orang luar kampung yang pendengarannya bagus untuk ikut? Nah, tapi kan tidak mengesahkan Jumatan. Masalah lagi. Masalah lagi. Pokoknya semuanya kalamullah ya. Berarti Al-Quran yang dicetak itu bukan kalamullah yang hakiki. Nah, itu adalah interpretasi. Itu adalah perwujudan kasat dari kalamullah yang qadim. Kalamullah yang asli yang diwahyukan Allah kepada hatinya Rasulullah itu tidak berbentuk suara dan huruf. Nah, itu aja.
Innal kalam ala fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalilan. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'un yang maha mendengar, basirun yang maha melihat, layak subuh yang tidak sama an samihi dari pendengaran Allah apa masmu'un perkara yang didengar. Jadi munajat itu kan banyak ulama itu mengartikan berbisik-bisik dengan ada yang bilang enggak benar munajat. Harusnya itu berdoa, doa nida, memanggil dengan panggilan yang keras. Gitu. Ada orang yang tidak setuju dengan doa itu yang keras, jangan bisik-bisik. Gitu. Ya beneran doa itu jangan. Saya tuh kadang mikir, dianggap Allah ini kayak kita kupingnya, kalau bisik-bisik tak dengar ya. Padahal Allah tidak terbatasi oleh volume gitu. Kamu bisik-bisik, kok kamu bisik-bisik bersih dalam hati? Jadi makanya ada zikir yang sir itu kan, zikir yang cuma hati mulut tidak. Wa in khafiya walaupun sama, walaupun samar apa masmu, wala yang tipu dan tidak gaib, tidak samar juga sama. An-ru'yati dari penglihatan Allah apa mar'iyun perkara yang dilihat. Apa mar'iyun perkara yang dilihat, wa in daqqa walaupun lembut apa mar'i. Wa in daqqa walaupun lembut apa dari mar'i. Wala yahjibu dan tidak bisa menghalangi sam'ahu terhadap pendengaran Allah apa budun kejauhan. Yang punya mukjizat seperti ini juga sama adalah Rasulullah, tapi dalam hal penglihatan. Rasulullah itu dalam sebagian syama'il diterangkan jauh dekat itu sama. Jadi Allah Kanjeng Nabi itu tidak butuh teropong. Umpama kowe dhewe kemampuan kowe Kanjeng Nabi nggo ngintip wong aku sampe enak yo. Enak kali ini waktu yang dhuwur bukit wis ketok melok-melok ya. Ya kalau kita untungnya kalau sama itu khusus ya Rasulullah. Kalau dikasihkan ke kamu itu mesti potensi nakal itu. Potensi nakalnya besar. Ayo. Hal kelihatan. Jadi enggak guna itu kamera yang zoom optik segala macam kalau zaman Rasulullah. Sekarang zoom-zooman Kanjeng Nabi jelas kok. Itu hebatnya itu. Mana tadi? Wala ya doa dan tidak bisa menolak ru'ya tahu terhadap penglihatan Allah apa dolamun kegelapan. Ya Allah kok ini ada titik mungkin zai. Ya Allah halnya bisa melihat siapa Allah, halnya melihat siapa Allah min ghairi hadaqatin, dari tanpa melek. Min ghairi hadaqatin, dari tanpa melek. Wes merem kan wis ora dulu. Ya Allah ya tak butuh merem melek. Yudi yo malah jemaah merem melek. Asli. Merem tok. Ora enak melek terus yo kurang sejuk yo. Akhirnya merem-melek. Wala ajubanun dan tidak beberapa kelopak mata. Wala ajubanun dan tidak beberapa kelopak mata. Wa yasma'u dan mendengar siapa Allah min ghairi usmukhatin, dari tanpa min ghairi usmukhatin, dari tanpa daun telinga. Wala adhanun dan tidak beberapa kuping. Kama tulisan kama ya'lamu, sebagaimana mengetahui siapa Allah bi ghairi qalbin, bi ghairi qalbin dengan tanpa hati, bi ghairi qalbin dengan tanpa hati. Kita ini kalau sudah hatinya tidak punya hati kan tidak punya pengetahuan.
Karena letaknya ilmu itu ada di dalam hati. Makanya ilmu bis sudur habis sudur. Kalau masih dalam catatan-catatan itu jangan nganggep pinter. Bocah kok catatannya lengkap orang mesti pinter. Justru kadang-kadang anak yang nggak pernah nyatet itu pinter, cuma apa kabeh di luar kepala. Ya di luar kepalanya memang. Di luar kepalanya. Sampai sering. Nah, karena tidak punya hati, setan itu tidak dianggap berilmu. Tidak dianggap berilmu. Malaikat juga tidak punya hati-hati itu. Kalau kita ini kayak Google Drive gitu ya, tempat penitipan pengetahuan gitu ya, kayak apa ya, SDK apa itu ya. Nah, itu hati ini tetap penitipan pengetahuan di situ. Cuma bedanya hati dengan mesin. Kalau mesin itu kan mentah-mentah diterima. Kamu download apa saja kan masuk, disimpan di HP. Mau download ceramah yo, tersimpan. Mau film porno pun kan itu tersimpan. Bedanya hati kan enggak. Hati itu yang ilmu yang akan tersimpan di hati itu hanya ilmu yang sudah terfilter, yang bagus. Sisanya akan nyantol di nafsu. Nyantol di nafsu, di mana nafsu dengan hati berdampingan. Ada yang bilang nafsu dan hati itu berdampingan begini. Ada yang bilang nafsu, hati itu di tengah, diselubungi nafsu. Ibarat jantung dibungkus gaji dalam sapi. Ya, ini nafsu.